Mari kita cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Nusantara, sehat semua? Semoga Sobat dalam kondisi yang baik dan sehat. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada daerah yang mengalami penurunan PPKM dari level 4 menjadi level 3. Dan melalui video kita kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ya, apa aja itu? Yang pertama, apa saja varian COVID yang ada di Indonesia? Kita awali dengan itu, kemudian kita lanjutkan dengan apa itu varian new. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menghadapi varian tersebut, ya. Oke, yuk kita lanjut. Apa saja varian COVID yang muncul di Indonesia? Di Indonesia itu ada 3 varian. Yang pertama varian Alpha, kemudian varian Delta, dan terakhir varian Beta. Ya. Kasus dari varian Alpha pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Nah, tingkat penularannya itu sekitar 60% lebih menular dibandingkan varian COVID-19 yang biasa. Untuk tingkat keparahannya, pada varian Alpha ini lebih berpotensi menimbulkan gejala berat. Untuk tingkat keparahan dari varian Alpha, bila dibandingkan dengan COVID varian awal, yang pertama kali terdeteksi itu memiliki resiko peningkatan rawat inap yang lebih besar dibandingkan yang varian awal sebelumnya. Berdasarkan data pada tanggal 16 Juli 2021, sudah sebanyak 55 kasus di Indonesia, dengan angka terbanyak itu berada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 35 kasus. Varian yang kedua yang sering ditemukan adalah varian Delta. Kasus dari varian Delta pertama kali ditemukan di dunia ini ada di India pada bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk tingkat penularan virus dari varian Delta ini sebanyak 50% mudah menular dibandingkan varian Alpha. Varian Alpha tadi bisa kita persenkan kira-kira 60% dari varian awalnya, tapi untuk varian Delta sendiri itu memiliki kisaran sekitar 50% lebih tinggi ataupun lebih menular dibandingkan varian Alpha. Tingkat keparahan sendiri dari varian Delta ini itu sebanyak 2 kali lipat dibandingkan varian Alpha untuk terjadinya rawat inap pada kasus yang terjadi. Dan dari data pada tanggal 16 Juli 2021 itu sudah sebanyak 759 kasus di Indonesia yang terjadi, dan angka terbanyak masih tetap dipegang oleh DKI Jakarta dengan 276 kasus, disusul dengan Jawa Barat sebanyak 214 kasus. Jadi jangan heran kalau mayoritas yang dirawat di rumah sakit itu kemungkinan besar adalah dari varian Delta. Yang ketiga adalah varian Beta. Varian Beta sendiri ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada bulan Mei di tahun 2020. Untuk tingkat penularan dibandingkan virus-virus varian jenis lain baik Alpha, Delta, Gamma, Kappa, itu varian Beta ini lebih mudah menular. Dan untuk tingkat keparahan juga memiliki resiko yang sama tingginya dengan varian yang lain. Akan tetapi ada kabar gembira untuk varian Beta ini. Apabila Sobat Nusantara sudah pernah mendapatkan vaksinasi COVID, itu gejala tingkat keparahannya akan jauh menurun dibandingkan teman-teman yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Baik, kita lanjut ke varian Mu. Varian Mu ini pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2021. Tingkat penularan untuk virus ini masih belum diketahui apakah sama cepatnya dengan varian Beta atau lebih lambat dibandingkan varian Beta. Kemudian untuk tingkat keparahan infeksi dari varian ini masih belum diketahui. Apa saja gejalanya dari varian Mu itu? Yang pertama adalah terjadi kenaikan suhu tubuh. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita bisa mengukur suhu tubuh di beberapa tempat seperti di ketiak, di leher, ataupun di kening. Kita bisa menggunakan termometer, termogan, ataupun punggung telapak tangan. Tapi ingat, penggunaan punggung telapak tangan untuk mengukur suhu itu lebih bersifat subjektif. Yang berikutnya,
teman-teman mengalami batuk baru yang terjadi terus-menerus. Nah, terus-menerus ini bisa 1 jam batuk tiada henti, 3 jam, atau bahkan lebih parah bisa sampai 24 jam ke depan. Yang terakhir, teman-teman mengalami penurunan kemampuan mencium ataupun merasakan rasa. Nah, ini bisa kita kenal dengan nama anosmia. Anosmia sendiri bisa total maupun terjadi penurunan sebagian. Ya, nah, itu merupakan gejala dari COVID varian Mu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Perlu diingat, WHO sendiri itu mengkelompokkan COVID berdasarkan 2 varian. Yang pertama varian of interest, yang kedua varian of caution. Varian of interest sendiri merupakan varian yang sedang diamati. Dan varian of caution merupakan varian yang menjadi perhatian dari WHO itu sendiri. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Dikarenakan ada beberapa kriteria yang menjadi tolak ukurnya. Yang pertama, seperti lebih menular atau meningkatkan keparahan gejala dari kasus yang terjadi. Yang kedua, menurunkan efektivitas kekebalan tubuh. Yang ketiga, menurunkan keakuratan dari alat diagnostik. Yang keempat, menurunkan efektivitas obat dan terapi. Jadi 4 kategori ini yang menentukan apakah varian COVID tersebut masuk ke varian of interest ataupun varian of caution. Nah, kabar gembiranya saat ini COVID varian Mu itu berada di kategori varian of interest. Selanjutnya, bagaimana kita mencegahnya? Kita mencegah COVID ini menular yaitu dengan cara paling simpel, cara paling sederhana dan semua orang pasti bisa, yaitu menjalankan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan sebelum memasak, sebelum makan, sehabis bersin ataupun batuk, ya. Jadi tetap teman-teman wajib yang namanya cuci tangan. Nggak ada air, gunakan hand sanitizer, ya. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Yang berikutnya, selalu memakai masker, baik ketika sedang berada di luar maupun di dalam rumah. Kenapa di dalam rumah menggunakan masker? Ini ada catatan khusus apabila rumah tersebut ruangnya tidak terlalu luas, ya, atau di rumah tersebut ada anggota keluarga yang menjalani isoman ataupun yang sedang mengalami sakit pernafasan. Jadi walaupun di dalam rumah, sobat-sobat tetap disarankan menggunakan masker, ya. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter antara sobat dengan orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kenapa harus menjauhi kerumunan? Semakin sering sobat-sobat berkerumun, itu akan semakin tinggi resiko terjadinya penularan virus corona, ya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Keluar rumah apabila sobat merasa ada keperluan yang mendesak yang tidak bisa diselesaikan dari dalam rumah. Muncul pertanyaan, apakah vaksinasi COVID yang kita dapat saat ini efektif? Ya, masih efektif. Ingat, ada efikasi dari setiap vaksin itu berbeda-beda. Nah, efektivitasnya itu bergantung dari jenis vaksin, dan yang kedua dari variannya sendiri. Secara teori, apabila mutasi virus corona tersebut tidak mengubah kode gen dari spike protein, maka efektivitas vaksin tersebut masih tetap sama seperti sebelumnya. Contoh misalnya dari Pfizer atau Moderna itu sampai 95% untuk angka efikasi dari virus corona. Nah, bila tidak ada perubahan dari spek protein, maka tetap sama, tetap 95%. Jadi kita sudah memiliki bekal 95% terlindungi, ditambah dengan protokol kesehatan. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tetap jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan yang belum vaksin segera divaksin. Daftarkan diri sobat-sobat semua ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Oke, sekian dari saya Dr. Heri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.